Halo, halo, halo. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Apalagi di kondisi pandemi kayak gini. Mudah-mudahan teman-teman kesehatannya tetap terjaga biar kita bisa aktivitas lagi dan bisa belajar PowerPoint lagi bareng Mas Reza. Oke teman-teman, kali ini Mas Reza pengen share masih tentang infografis. Kalau misalnya teman-teman dalam slide-nya masih punya gitu ya, ada yang terkait dengan alur proses dan teman-teman masih pakai teks, kita bisa rubah atau kita bisa makeover dengan dikasih icon dan elemen yang lainnya teman-teman. Ya mungkin kita nggak bisa menghindarkan adanya teks nih, karena mungkin bentuknya aslinya adalah SOP ya, terkait dengan prosedur misalnya gitu. Ada yang harus menyertakan teksnya. Nggak masalah teman-teman, kita bisa kreasiin lagi, kita bisa bikin atau kita bisa makeover sedikit lebih cantik dengan kasih icon dan elemen lainnya. Ya, ini alurnya tetap terbaca ya, prosesnya 1 sampai 3D gitu ya. Kalau di sini itu masih nanti tetap terbaca teman-teman, tapi akan lebih oke lagi kalau misalnya kita kasih dengan infografis seperti ini ya, ada icon, ada shape dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita langsung aja, silakan teman-teman buka slide PowerPoint-nya ya. Kita buka slide kosongnya. Ini Mas Reza akan copy dulu biar kita tahu ada elemen apa aja. Nah, di sini yang kita bikin pertama kali adalah shape-nya dulu teman-teman ya. Ini bukan garis, tapi Mas Reza carinya kita bikin di sini ada menu insert, lalu kita pilih shape, lalu kita cari rectangle, cari yang rounded corners ya, yang pojoknya nggak lancip, tumpul. Oke, kita klik, lalu kita drag di sini. Nah, ini tumpul. Untuk bikin tumpulnya, silahkan teman-teman lihat di sini ada titik kuning. Nah, itu kita tarik aja teman-teman. Ya, udah jadi. Jadi ini bentuknya seperti kapsul. Ya, di sini garis tepinya kita hilangin aja. Kita pilih shape outline, lalu kita pilih no outline. Ya, ini kalau misalnya terlalu tebal, tinggal diatur aja ketebalannya sesuai dengan keperluan teman-teman. Ya, seperti ini. Misalnya kita bikin panjang dulu ya. Nah, berikutnya untuk biar bikin ada efek gradasi, silakan pada shape ini kita klik kanan, lalu kita pilih format shape. Oke, kita klik. Nah, lalu di sini ada gambar ember cat tumpah teman-teman ya. Di sini ada menu fill. Lalu kita pilih yang gradient fill. Oke. Nah, berikutnya biar ini gradasinya kiri ke kanan, kita pilih di sini menunya teman-teman, direction. Boleh menunya yang linear right atau linear left. Karena nanti ini warnanya yang akan kita pilih ya. Oke, di sini di gradient stop yang pertama, sebenarnya teman-teman bisa milih yang manapun gitu ya. Di sini ada misalnya biru atau orange. Kalau misalnya mau sama dengan yang contoh, mungkin saya akan pilih yang warna hijau nih. Ya, udah berubah ya di sini teman-teman. Terus gradient stop yang kedua, kalau misalnya teman-teman pakai Microsoft Office versi 2013 ke atas, di sini ada menu eyedropper teman-teman. Fungsinya adalah untuk ngambil warna dari gambar yang udah kita pilih. Misal nih, ya, Mas Reza untuk gradient stop yang kedua, oh ini kayaknya warnanya nggak ada nih di pilihan warna. Kita tinggal klik aja di sini teman-teman. Ya, udah mulai berubah ya. Bisa teman-teman lakukan di gradient stop yang ketiga. Kalau misalnya warnanya nggak ada, tapi kalau misalnya ada, kita pilih yang ini misalnya gitu ya. Gradient stop yang keempat, saya akan pilih yang ini. Ya, tinggal diatur aja biar gradasinya main. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Kurang lebih kayak gini contohnya untuk bikin gradient atau efek gradasinya. Ya, langkah pertama udah beres. Kita udah bikin shape-nya ya, shape tumpul ini. Lalu berikutnya kita akan bikin yang lingkaran ini ya. Yang lingkarannya nggak utuh teman-teman. Oke, di mana? Tetap teman-teman pilih atau cari di menu insert, lalu shape. Nah, untuk berikutnya kita pilih yang ini teman-teman. Bentuknya arc. Ya, kita klik. Ya, tekan dan tahan tombol shift-nya. Oke, di sini ada 2 titik kuning. Kita coba kalau titik kuning yang ini kalau kita tarik bentuknya jadi kayak gimana ya? Harusnya sama. Ya. Titik yang sebelah atas ini juga bisa kita tarik, teman-teman. Nah, seperti itu.
Ya, karena di contoh ini kan yang kita lihat di sini yang nggak ada adalah bagian sisi kiri ya. Jadi kita tarik aja nih yang bawahnya. Ya, seperti ini teman-teman. Oke, berikutnya kalau misalnya Mas kok kurang tebel ya garisnya, teman-teman cari di menu shape format, ada shape outline, lalu kita pilih weight-nya. Ya, ketebalannya di sini teman-teman. Oke, misal kita pakai 3 poin. Lalu kita kecilin aja. Oke, kalau misalnya di contoh ini ada berapa? Ada 7 ya. Silakan teman-teman menyesuaikan aja. Ini mungkin Mas Reza hanya contoh aja, kita duplikat dengan tekan Ctrl D. Kita akan coba pakai 5 mungkin ya, nggak usah banyak-banyak dulu teman-teman. Oke, nah ini udah jadi. Untuk warnanya silakan teman-teman menyesuaikan. Ya, misalnya mau pakai warna yang sama dengan di contoh yang ada, silahkan. Ya, teman-teman sesuaikan untuk warnanya. Ini contoh aja, misalnya kita bisa pakai yang sama dengan ini, biar sama misalnya gitu ya. Itu bisa. Oke, kalau udah ini tahapan yang kedua, udah elemen yang kedua ada lingkaran ya yang nggak full. Berikutnya di sini ada garis, kita insert lagi, lalu ada shape, lalu kita pilih di sini teman-teman, ada line. Ya, kita tarik di sini. Oke, kalau kurang tebal sama seperti tadi, carinya di menu shape outline. Ya, kita bisa pakai 2,5 atau 2/4. Ya. Oke. Nah, di sini juga sama, teman-teman tinggal pilih warnanya. Sorry, ya, disesuaikan warnanya teman-teman. Tinggal kita duplikat lagi, teman-teman. Oke. Ya, sama kayak tadi, Ctrl D ya untuk duplikat warnanya. Nah, ini biar sama. Kita pakai menu eyedropper. Teman-teman bisa cobain tuh menu eyedroppernya ya. Oke, elemen berikutnya udah mau jadi nih teman-teman. Oh sorry, ini kayaknya ada yang salah nih teman-teman. Ini jadi putih. Ya teman-teman pastiin warnanya sama ya, biar nanti senada gitu ya. Tinggal kita gabungin teman-teman antara garis dengan si lingkaran ini ya. Diblok dulu, lalu kita Ctrl G. Ya semuanya, biar nanti nggak kepisah-pisah teman-teman. Oke, kalau misalnya ternyata ya setelah dilihat-lihat, wah Mas kok kayaknya ketinggian ya, maksudnya ini garisnya panjang banget gitu kelihatannya, tinggal kita turunin aja teman-teman. Ya, terus ini kita klik kanan lalu bring to front. Nah udah jadi nih ya. Tinggal elemen berikutnya apa? Kita kasih angka ya. Di sini contohnya ada angka nih 1, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 3D. Nah, tinggal teman-teman balik lagi ke menu insert, lalu ada text box. Ya, tinggal kita drag seperti ini, kita kasih angka masing-masing teman-teman. Ya. Untuk fontnya silakan teman-teman pilih sendiri, untuk warnanya juga bebas. Ya, untuk berikutnya kita kasih atau kita duplikat lagi. Ya, ini 2, terus mungkin kita duplikat lagi ceritanya, tinggal teman-teman ganti angkanya sesuai dengan urutannya. Oke, di sini kalau misalnya nggak rata, teman-teman bisa pilih di menu arrange ya. Di sini ada align, anggaplah kita pilihnya align top nih ya. Ini jadi udah rata semua nih, rata atas semua. Oke. Tahapan berikutnya udah beres, jadi udah bikin shape juga, udah bikin setengah lingkaran ini ya, atau lingkaran yang nggak full, yang ininya kosong. Lalu kita udah kasih garis juga, line, angkanya juga udah. Tinggal kita cari icon yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya, di sini Mas Reza tinggal copy aja. Oke, teman-teman udah bisa langsung masukin ke sini nih untuk iconnya, ya, atau untuk gambar masing-masing orangnya. Oke, di sini misalnya kita pakai lagi untuk yang ini,
Ya, kalau misalnya ternyata wah Mas kurang gede nih, dia tinggal teman-teman gedein aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya. Oke, langkah berikutnya silakan teman-teman masukin teksnya. Kalau misalnya teman-teman harus mengulang dari awal, menunya ada di insert, lalu ada text box ya, teman-teman bisa masukin di sini. Misal ini keterangannya adalah kurir gitu ya. Kita kasih rata tengah di sini. Sini mungkin manajer misalnya gitu ya. Nanti tinggal ditambahin lagi kalimatnya apa. Ya, tinggal di sini juga kita kasih kurir manager misalnya gitu ya. Ini misalnya picker. Ini manager CS misalnya. Ya, teman-teman bisa. Nah, ini biar rata seperti tadi, teman-teman bisa align ya, boleh align top. Tinggal kita turunin. Ya, ini udah jadi nih teman-teman sebenarnya ya. Elemennya udah jadi, tinggal teman-teman lengkapi lagi informasinya apa. Kalau di sini biasanya sih keterangan atau teks yang bisa teman-teman kasih. Sedangkan di bawahnya kalau contoh Mas Reza adalah seperti ini teman-teman. Jadi di sini tahapan pertama adalah mengambil barang pengganti di area penjualan misalnya gitu ya. Terus langkah terakhir adalah lanjutkan dengan area dan menginformasikan pengiriman barang yang akan dilakukan. Jadi di sini tetap fungsi-fungsi penjelasannya ada di sini, ada di teksnya ini ya. Lalu kita kasih keterangan nih, orang-orang ini apa sih? Ini siapa sih gitu ya. Untuk gambar yang pertama berarti picker. Oh, berarti picker mengambil barang pengganti di area penjualan. Ya, di tahapan yang ketiga, manager. Manager lakukan konfirmasi apakah pengiriman barang sudah dilakukan. Ya, misalnya yang terakhir, kurir. Di 3D, kurir melanjutkan dengan area dan menginformasikan pengiriman barang yang akan dilakukan. Jadi cara membacanya seperti itu ya. Anggaplah ini legenda gitu ya kalau di peta. Jadi orang-orang ini hanya icon yang menjelaskan bahwa yang melakukan proses di nomor 2 adalah si picker misalnya gitu ya. Dilakukan yang di tahap ketiga adalah dilakukan oleh seorang manajer, dia konfirmasi. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang bekerja di departemen SOP gitu ya. Mungkin teman-teman ketika bikin presentasi, kalau misalnya audiensnya teman-teman disuguhi dengan teks, ya karena mungkin SOP ada yang biasanya berupa bagan dan mungkin banyak teksnya, teman-teman bisa ganti dengan yang seperti ini. Kalau misalnya bisa memungkinkan untuk memakeover SOP-nya atau flow-nya, ya agar lebih kelihatan lebih bagus gitu ya. Makanya kita bikin dengan cara menggunakan infografis seperti ini teman-teman. Oke. Ya, itu yang bisa Mas Reza bagi. Silakan teman-teman explore lagi ya. Di sini ada beberapa elemen. Elemen yang pertama kita bikin shape ya. Corner rounded ya kalau nggak salah tadi. Terus di sini juga ada lingkaran, pakainya arc ya, ditarik titik-titik kuning yang ada di dua bagian ini, lalu kita kasih icon, lalu kita kasih teks atau angka dan katanya di sini. Ya, lalu tinggal tambahkan icon ya, atau tambahkan gambar yang akan teman-teman pakai di sini. Ya, jadinya seperti ini teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari Mas Reza. Mudah-mudahan teman-teman bisa explore lagi. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kalau emang ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman yang lain, dan kita sama-sama mengembangkan channel kita ini untuk belajar bareng-bareng tentang PowerPoint. Oke, mungkin itu aja dari Mas Reza. Thank you.